Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengenai curhatan saya gitu, saya pertama-tama mohon maaf juga karena bapak saya gitu sekarang bekerja jadinya tidak ada di rumah. Kakak saya yang pertama ikut sama istrinya jadi di Majalengka. Terus kalau kakak perempuan saya itu lagi meloyong lah, kalau bahasa Sunda nama biasa itu, anaknya lagi ngadat jadinya diajak main lah, meloyong gitu. Terus kakak laki-laki saya yang satunya ikut sama bapak saya bekerja gitu. Jadi di rumah cuman ada saya sama saudara saya Santana ya. Sebenarnya untuk waktu berbicara dengan orang tua saya tuh kayak terbatas karena ya dengan seorang bapak yang memikul menjadi tulang punggung keluarga, jadi harus selalu bekerja untuk menafkahi saya gitu. Apalagi saya masih bersekolah. Kalau ibu saya juga, saya sebenarnya pengen sih bicara gitu mengenai apa-apa dengan ibu, tapi ya mau bagaimana lagi, ibu saya juga sudah tidak ada gitu. Jadi palingan saya ngobrol-ngobrol juga tentang apapun dengan saudara saya karena seumuran, berhubung dengan seumuran juga, meskipun seumuran dia tetap kakak saya. Jadi saya ya menghormatinya lah. Sama kami juga, saya maksudnya kami itu saya dan kakak saya yang Santana gitu ya, sering juga untuk ngobrol-ngobrol mengenai apapun. Terkadang ketika sedang disuruh melaksanakan tugas atau apapun gitu, saya sama kakak saya juga sedang ngobrol-ngobrol tentang dari pelajaran, dari apapun, kegabutan atau cita-cita juga. Jadi ya begitulah. Kalau saya juga curhat cita-cita, sebenarnya cita-cita saya juga belum tahu jelas gitu kayak gimana. Waktu TK cita-cita saya ingin menjadi polisi. Waktu SD ingin jadi pemain bola. Waktu SMP ingin jadi pengusaha, ingin jadi pemain basket. Dan terbuktinya itu kalau pas di SMK sekarang gitu, bingung cita-citanya mau jadi apa. Saya di SMK juga masuk otomotif gitu. Sebenarnya saya tuh masih kurang paham mengenai otomotif gitu. Itu kalau saya dinilai dapat peringkat ketiga atau masuk 5 besar gitu, itu cuman hoki. Jadi kayak hoki itu seperti keberuntungan lah. Saya sih inginnya, cita-cita saya juga ya, kalau cita-cita saya sudah diputuskan gitu, yang terpenting lebih dari bapak saya gitu. Nah, misalkan bapak saya cuman mentok sekolahnya itu sampai SD gitu, saya SMK. Kalau bapak saya hanya buruh tani, saya bisa lebih dari itu. Saya pengen banget ketika bapak saya melihat saya sudah lebih dari dia gitu, pasti bangga banget. Sama itulah, kan bapak saya lagi bekerja, jadi saya curhat ininya sendiri aja.
Jadi bisa saja kalau sepulang kerja juga, cuman saya kayak gak enak gitu sama bapak saya. Kata seseorang juga pernah berkata gitu, biarkan bapakmu, ibumu, orang tuamu setelah bekerja mereka bilang tolong buatin minum buat bapak gitu. Terus bapak duduk di teras, habis kita itu kan disuruhnya buatin minum ya, jadi sesudah jadi minumnya kasihkan, jangan dulu duduk di sampingnya, jangan dulu diajak ngomong, biarin dulu untuk dirinya diam sekitar beberapa menit, karena itu tuh seperti halnya laki-laki gitu. Laki-laki memiliki tanggung jawab besar. Pulang bekerja duduk nyantai gitu. Kelihatannya doang nyantai tapi pikirannya itu banyak banget. Jadi saya tidak mau mengganggu waktunya untuk memikirkan tentang apapun. Kalau misalkan sudah beberapa menit baru diajak ngobrol, tapi bapak saya setelah itu biasanya makan, habis makan malamnya itu tidur, palingan istirahat untuk besok mencari nafkah lagi. Ya kurang lebih seperti itulah. Terima kasih juga, mohon maaf juga Pak Asep ya kalau misalkan videonya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.